kita menetapkan APBD tahun anggaran 2021 APBD Kota Surabaya. Yang pertama dilaksanakan dengan menerapkan pola sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 64 tahun 2020. Penerapan Permendagri ini merubah secara cukup signifikan terhadap format penyusunan APBD. Perubahan ini juga dalam rangka untuk mengadopsi terhadap amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian itu dari sisi aspek formatnya. Kemudian dari sisi angka, akhirnya kita menyepakati bahwa kekuatan APBD murni 2021 Kota Surabaya itu untuk sekarang tembus pada 9.341.893.866 rupiah. Nah, kekuatan ini sudah dilakukan kajian, tampak memang terlalu optimis bahwa kita seolah-olah adalah masih memiliki kemampuan yang cukup kuat performa ekonominya. Plus minus, ketika kita terlalu pesimis maka angka itu adalah turun. Ketika itu adalah angka turun, tentunya upaya atau struggle daripada untuk penggalian PAD pun akan menurun. Nah, karena di sini sudah ditetapkan 9828, maka kita bisa memahami kekuatan APBD ini bila dibanding dengan APBD sebelumnya itu mengalami peningkatan. Kalau yang kemarin itu kan atau ditarik pada tahun tahun 2019. Tahun 2019 itu kita menetapkan APBD sekitar 10,3 triliun. Kemudian karena ada kondisi tertentu, kemudian pada tahun 2020 itu ditetapkan menjadi ada penurunan, sempat terkoreksi sampai kepada angka 9,8 triliun 262.807.114 rupiah. Nah, kemudian untuk yang sekarang ada kenaikan lagi, walaupun tidak seperti yang kita patok pada tahun 2019. Angka ini bagi kita adalah mengkhawatirkan artinya dari sisi capaian pendapatannya pun akan sulit untuk dicapai karena berdasarkan hasil evaluasi kita terhadap pelaksanaan APBD tahun 2020, sektor-sektor pendapatan hampir tidak ada yang bisa kita capai secara 100%. Bahkan untuk sumber pendapatan yang berasal dari sektor pajak itu yang paling tinggi itu yang kemarin kan ditetapkan dari sektor pajak bumi dan bangunan yang awalnya dipatok pada angka 1.361.681.491. Ini pada tahun 2020 kemarin realisasinya itu cuma bisa nembus 49%. Artinya tidak ada yang mampu mencapai target katakanlah 80, bahkan adalah 100% hampir nggak ada. Ini potret tahun 2020 dalam PAK. Nah, kemudian kemarin kita dengan berbagai pertimbangan pemerintah kota akhirnya melaksanakan ini. Tetapi toh akhirnya karena ada anggaran yang dipatok itu PAD-nya tidak bisa mencapai, banyak proyek yang pada tahun 2020 tidak bisa direalisasi. Baik itu adalah yang disusun melalui musrenbang
melalui pokok-pokok pikiran Dewan maupun yang lain, hampir banyak yang tidak terrealisasi. Bahkan pokok pikiran Dewan kemarin sempat, menurut informasi yang kami dapat dari Komisi A, mengalami kemandekan yang luar biasa, dan ini dapat berdampak kurang baik sebetulnya bagi legitimasi Dewan. Tetapi kan karena tidak ada dana di pemerintah kota, sehingga kita bisa menerima argumentasi bahwa tidak dapat dilaksanakannya pokok-pokok pikiran pada tahun 2020. Nah, terhadap tahun 2021 yang dipatok pada angka 9.828 miliar ini, kami meminta dengan sangat pemerintah kota betul-betul memiliki satu pengetatan pelaksanaan APBD 2021, baik dari aspek usaha untuk mencapai pendapatannya maupun dalam pembelanjaannya. Karena apa? Kalau kemudian kita tidak ada satu upaya maksimal dalam mencapai PAD-nya, maka performa daripada kota ini akan turun. Nah, kenapa kita itu kemarin sempat mengingatkan Pemkot jangan terlalu optimis mematok APBD terlalu tinggi. Kalau nanti itu nggak kecapai, maka akan memberikan gambaran performa dari pemerintah Kota Surabaya itu jadi kurang bagus. Tetapi kan upaya itu sudah kami lakukan, pengingatan itu, tetapi Pemkot merasa optimis ini. Nah, kemudian ya kita berharap saja, walaupun kami ada rasa pesimis untuk bisa kecapai angka ini dengan baik pada tahun 2021, minimal kita sudah bisa menyusun anggaran ini sebelum batas waktunya. Batas waktu penyusunan yang APBD tahun 2001 ini aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah dibatasi pada 30 November. Kita pada tanggal sekarang 28 kita sudah bisa menetapkan, sehingga tinggal 2 hari lagi yang akan kita gunakan untuk melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi. Harapan kita dalam waktu yang singkat itu bisa didapatkan jawaban dari pemerintah provinsi, sehingga pemerintah kota itu di dalam menetapkan APBD-nya tidak melampaui dari batas keuntungan, yaitu tanggal 30. Jadi setelah ditetapkan apakah ada sesuatu yang kurang pas begitu, ini tetap dievaluasi oleh provinsi. Kita minta nanti itu provinsi bisa segera, kalau memang ada koreksi bisa disegerakan, kalau memang ada tidak, maka adalah APBD ini bisa terus jalan. Jadi dari pihak Dewan mengharapkan masukan dari provinsi untuk ya, evaluasi. Ya, prosedur sebagaimana ditetapkan di dalam Permendagri 64 tahun 2020, pedomannya memang harus melampaui tahapan itu. Jadi ada sekitar 13 tahapan dalam menyusun APBD, itu kita sudah lalui, dan format-format pun juga sudah kita ikuti. Ini kan pengalaman baru dengan format sekian, ada 13 tahapan, dan pada tahapan yang berikutnya nanti itu kan kita melakukan, kalau tadi kan kita menetapkan APBD-nya, lalu evaluasi kita ajukan kepada gubernur, ya. Di situ kita meminta supaya ada pengkajian. Nah, kemudian setelah itu ada, kalau memang dalam kajian gubernur ada sesuatu yang harus disempurnakan, ya disempurnakan. Kalau memang adalah tidak, ya kemudian jalan. Tetapi yang penting tanggal 28 ini kita bisa tetapkan, dan mudah-mudahan APBD ini bisa kecapai ke depan dengan baik. Namun manakala ada satu kondisi yang menjadikan kendala-kendala dalam prosesnya, nanti kita lakukan perubahan di dalam PAK, perubahan anggaran APBD ke depan.